kita harus berani meninggalkan itu sih, meninggalkan zona nyaman itu sih. Itu harus sih. Artinya kita harus terus tetap belajar. Kalau sudah nyaman di sini, sudah terlalu enak di sini, ya kita harus belajar yang lebih baru lagi itu. Jadi ya yang paling krusial itu ya harus berani meninggalkan zona nyaman secara kontinu, itu harus berani. Jadi harus terus belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto. Saya adalah pendiri sekaligus salah satu pemilik dari brand Sapindelik. Sapindelik sendiri adalah usaha kreatif yang bergerak di bidang kerajinan kulit handmade. Jadi semua dikerjakan secara handmade, mulai memotong sampai menjahit, dirakit sampai finishing, semuanya dikerjakan secara manual. Jadi produk kulitnya lebih berkarakter. Kami berdomisili di daerah Ngurah, Kediri. Sebelum memulai Sapindelik, saya dulu adalah desainer grafis di Harian Jawa Pos sejak tahun 2001. Sekitar 2015 itu saya menemukan titik nyaman di Jawa Pos. Jadi setiap pekerjaan itu sudah nggak usah mikir, karena sudah lama berkecimpung di situ, ada tugas itu langsung kerjakan. Jadi ketemu sama zona nyaman. Nah itu lama-lama saya merasa perlu mencari pelarian lagi untuk menyalurkan kreativitas itu. Nah akhirnya ketemu dengan teman-teman kulit. Nah saat itu terus mulai tertarik dengan kerajinan kulit. Awal-awalnya bikin tas mix kanvas sama kulit. Nah itu terus diposting di Instagram. Nah ternyata kok dari teman-teman itu kok ada yang tanya, ini dijual berapa gitu. Nah akhirnya dari situ terus mulai menerima orderan itu. Jadi awalnya diposting di Instagram itu, terus ada yang pesan itu. Nah lama-lama itu kok yang order semakin banyak, dan akhirnya harus sampai pada titik harus memilih apakah meneruskan usaha baru ini, mainan baru ini, yaitu kerajinan kulit, atau tetap berkarir di perusahaan saya yang lama itu. Dan akhirnya saya sama istri memutuskan untuk membesarkan usaha sendiri. Karena saya dulu merasa masih muda, umur 35 tahun, waktu ketemu di titik zona nyaman itu. Dan kalau saya tetap bertahan di situ, akan mematikan kreativitas saya sampai pensiun. Kan masih 15 tahunan lagi itu, saya merasa udah nggak bisa menyalurkan ide-ide kreatif di perusahaan yang lama itu. Jadi akhirnya harus berusaha mencari jalan keluar lain. Akhirnya ya itu tadi, membuat kerajinan kulit tadi. Hambatannya yang paling kerasa dulu itu adalah mindset sama mental. Karena dari sekolah terus jadi pegawai, terus menjadi pegawai lama, itu mindset itu sangat susah dihilangkan sih. Salah satu contohnya itu, misalnya kalau pegawai kan kita dapat gajian itu tiap bulan stabil terus berapa gitu tiap bulan itu. Nah, setelah usaha sendiri itu naik turun ini kadang masukannya itu banyak, terus kadang juga itu sedikit. Lah ada suatu saat itu pas masukan banyak, lah kita beranggapan masih seperti pegawai, dipikirnya itu kedepannya itu juga
akan banyak terus. Nah, ternyata nggak seperti itu kalau menjadi pengusaha itu. Jadi tetap harus ada manajemen keuangan, manajemen pengeluaran itu sih mungkin dampaknya lebih ke mindset itu sih, mindset antara pengusaha sama pegawai gitu aja, lebih ke mindset itu saja sebetulnya. Titik terendah adalah itu titik terendah kita ya pernah kehabisan modal, terus kita nggak gajian. Nah, karena kita kan tetap masih brand yang benar-benar baru, jadi di awal-awal itu kira-kira tahun pertama sampai tahun ketiga itu kita kan baru mulai brand itu. Jadi ya pemasukan itu sangat sangat tidak di bawah ekspektasi kita sih masukannya itu. Jadi ya sempat itu kita nggak gajian itu, atau gajiannya itu gantian. Jadi minggu ini yang gajian siapa, terus minggu depan itu yang gajian siapa, itu ganti juga, pernah kayak gitu juga dulu itu. Terus untung aja ya ada support dari keluarga atau dari teman-teman untuk melewati saat-saat itu tadi, saat-saat di bawah itu tadi lah, itu support dari teman sama keluarga itu sangat membantu. Yang paling kerasa dulu emang support dari teman, dari keluarga itu sangat kerasa sih. Mereka sangat mendukung kami di Sapindelik ini untuk tetap meneruskan usaha ini, apapun itu yang sangat membantu sih. Itu sangat membantu. Terus juga yang paling krusial itu tetap mengubah mindset sedikit demi sedikit itu, dari mindset karyawan, dari mindset pegawai ke mindset usaha, itu sangat berpengaruh juga. Ya, Sapindelik itu kan kalau orang Jawa kan sapi sembunyi ya, artinya kan sapi sembunyi. Itu dulu niat awalnya itu pingin bikin brand kulit, tapi namanya nggak terlalu ngulit, namanya itu nggak kelihatan. Oh ini brand kulit itu. Soalnya kalau ada ya mungkin saja kedepannya kita nggak bikin produk kulit, itu brandnya masih tetap dipakai. Terus kita dulu itu saya dan istri waktu itu cari-cari nama. Lah itu ada kata itu cowhide. Cowhide itu bahasa Inggrisnya aslinya itu kulit sapi. Jadi cow itu sapi, terus hide itu kulit. Jadi aslinya kulit sapi loh. Cuma kita plesetkan, jadi cowhide itu cow-nya tetap kita artikan sapi, hide-nya kita plesetkan sembunyi atau delik itu. Jadi Sapindelik itu artinya dari kata cowhide itu sih. Pemasarannya kita sebagian besar online, jadi sampai tahun keempat itu sebagian besar online. Terus tahun berapa ya? Iya, tahun keempat itu sebagian besar online. Terus setelah itu baru orang-orang Kediri baru mengenal Sapindelik ini. Terus akhirnya offline-nya ya mulai jalan sedikit demi sedikit, mulai jalan juga. Cuma sebagian besar tetap pemasarannya tetap online sih. Kenapa memilih online? Karena online kita bisa menjangkau audiens lebih luas kalau online itu daripada offline. Juga modalnya nggak terlalu besar juga kalau online itu. Kalau kita bikin website terus punya medsos itu ya sudah cukup lah buat modal awalnya. Jadi itu sih lebih bisa menjangkau ke banyak audiens. Suka dukanya karena online itu emang bagi generasi saya itu sesuatu yang baru, Pak. Digital marketing itu beda sama generasi kelahiran 2000-an atau 90-an. Mungkin mereka sangat akrab dengan Instagram atau dengan TikTok atau dengan apa, itu mereka bisa main-main di situ, itu bisa sih. Cuma bagi generasi saya itu benar-benar mainan baru dan harus banyak belajar di situ. Jadi suka dukanya itu ya itu harus
belajar ke yang lebih mudah gitu ya Mas. Itu. Saya rasa mau online atau offline untuk berbisnis tetap kita harus berani meninggalkan itu sih, meninggalkan zona nyaman itu sih. Itu harus sih. Artinya kita harus terus tetap belajar. Kalau sudah nyaman di sini, sudah terlalu enak di sini, ya kita harus belajar yang lebih baru lagi itu. Jadi ya yang paling krusial itu ya harus berani meninggalkan zona nyaman secara kontinu, itu harus berani. Jadi harus terus belajar gitu sih. Harapannya untuk saat ini saya ya nggak muluk-muluk sih. Saya itu ya cuma menjalankan usaha ini, terus usaha ini bisa menghidupi keluarga saya, terus keluarga karyawan yang di sini, mereka punya penghidupan yang layak. Ya untuk saat ini itu sih, bertahan di situ itu saja. Prinsip hidup berusaha melakukan yang paling baik di apapun yang kita kerjakan lah, itu yang saya pegang sampai sekarang itu. Jadi mau bikin tas, mau ngapain, mau apa itu ya tetap berusaha memberikan yang paling baik lah sampai mentok, maksudnya itu yang saya pegang sampai sekarang. Ayo berani jadi juragan online.